Audio Jungle. Audio Jungle. Halo sahabat milenial, apa kabar? Kali ini kami akan membagikan sedikit pendapat kami mengenai digital education dan peran apa saja yang bisa anak muda berikan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Anak muda adalah penjembatan antara masa lalu dan masa depan. Banyak energi yang ada di dalam diri setiap anak muda. Lalu, apakah energi itu sudah disalurkan kepada bidang yang tepat? Jawaban ini kembali lagi kepada setiap individu. Dilihat dari beberapa fenomena milenial, banyak anak muda yang mampu menyalurkan energinya dalam hal-hal penciptaan suatu karya yang luar biasa. Namun, tak sedikit juga fenomena yang kerap kali menjadi keprihatinan bersama. Seperti anak muda yang suka nonton drama Korea berjam-jam, rebahan sepanjang hari, nongkrong kesana kemari tanpa tujuan yang jelas, sampai galau karena sebab yang kurang jelas. Lalu, apakah anak muda tidak boleh galau? Ya, tentu saja boleh. Namun, kita harus berpikir bagaimana energi kegalauan ini dapat kita tuangkan dalam suatu karya yang dapat dinikmati dan dipelajari oleh khalayak umum dengan pemanfaatan digital inovasi yang inovatif. Karena Indonesia butuh milenial yang berperan, bukan baperan. Revolusi Industri 4.0 merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari lagi. Bahkan, bila kita cermati hampir setiap lini kehidupan telah terpapar dampak dari perkembangan ini, termasuk di dalamnya yaitu pendidikan yang tak lepas dari digitalisasi teknologi. Dapat dibayangkan betapa tertinggalnya seseorang bila tidak mengenal teknologi dan internet sama sekali. Sebagian besar pelajar generasi milenial memiliki kebutuhan yang tinggi akan internet, baik untuk mempermudah proses akademik maupun sekedar bersosialisasi. Oleh karena itu, kami akan memberi sudut pandang, pendapat, dan juga solusi mengenai inovasi digital edukasi, khususnya media akses apa yang perlu diterapkan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Bicarakan tentang pendidikan pasti tidak jauh dengan perbincangan tentang belajar. Apa arti dari belajar itu? Belajar adalah proses seseorang untuk mendapatkan pengetahuan tertentu melalui proses interaksi. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa belajar membutuhkan sebuah media atau alat yang menunjang terjadinya proses belajar tersebut. Media diartikan sesuatu yang menjadi sumber informasi. Di era milenium, banyak media atau alat yang bisa dikembangkan untuk menjadi media pembelajaran. Mengembangkan media internet untuk menjadi media belajar untuk masa seperti ini merupakan cara yang tepat kiranya, mengingat banyak pelajar sekarang yang lebih cenderung berinteraksi di media internet. Dari kenyataan tersebut, kami mempunyai beberapa saran mengenai media dan konten untuk menunjang pembelajaran di Indonesia. Dari data BPS Susenas MSBP 2018, sekitar 65,48% siswa mengakses internet untuk mengerjakan tugas sekolah atau kuliah. Selain itu, 60,6% siswa juga memanfaatkan internet dalam mendapatkan informasi atau berita. Yang mengejutkan adalah, ternyata tujuan utama siswa dalam mengakses internet bukanlah untuk mengerjakan tugas atau mendapatkan informasi atau berita, melainkan untuk hiburan dengan persentase sebesar 76,32% dan media sosial dengan persentase sebesar 75,69%. Oleh karena itu, sebagai generasi milenial, kita mampu menuangkan ide dalam menciptakan suatu aplikasi pembelajaran yang efisien dan terjangkau bagi pelajar Indonesia. Bukti nyatanya seperti aplikasi Ruang Guru yang mengemas materi pembelajaran dalam bentuk video singkat dan tryout online yang dikemas menarik dan memudahkan pelajar dalam belajar. Selain itu, kita bisa menciptakan hiburan yang bertemakan pembelajaran, seperti permainan teka-teki silang dan brain out yang dikemas semenyenangkan mungkin. Selain mengakses internet,
Kegiatan lain yang bisa dipilih dalam mengisi waktu luang adalah menonton siaran televisi. Dari siaran televisi juga, kita memperoleh berbagai informasi atau berita hangat. Menurut BPS, rata-rata siswa menonton siaran televisi dalam seminggu terakhir yaitu sekitar 6,59%. Dengan kata lain, dapat disimpulkan pula bahwa rata-rata siswa menonton TV setiap hari tanpa terkecuali. Peran serta generasi milenial dalam mengoptimalkan siaran televisi sangat diperlukan. Sekarang ini sangat mudah untuk kita bisa memberikan saran dan kritik bagi stasiun televisi. Sebagai generasi milenial, kita bisa menuangkan ide lewat platform yang dibuka untuk terhubung dengan setiap stasiun televisi. Pada kesempatan kali ini, kita akan melihat apa sih yang dapat dilakukan dalam pemerataan pendidikan yang berbasis digital. Yang pertama, menciptakan digital edukasi dengan biaya yang terjangkau. Ya, dilihat berdasarkan status ekonomi, persentase siswa yang mengakses internet semakin meningkat seiring meningkatnya status ekonomi rumah tangga. Berdasarkan data yang diberikan oleh BPS pada tahun 2018 terkait persentase siswa yang mengakses internet, kami menemukan bahwa pada kelompok 40% terbawah, hanya 35,47% siswa yang mengakses internet. Berbeda dengan kelompok 20% teratas, di mana sekitar 79,35% siswa telah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir. Hal ini menandakan atau mengimplikasikan bahwa untuk mengakses internet juga diperlukan fasilitas yang memadai itu yang dapat menunjang pembelajaran. Fasilitas ini mungkin tidak dapat dengan mudah diakses oleh kelompok masyarakat tertentu, khususnya pada kelompok status ekonomi rumah tangga terendah. Tingginya biaya fasilitas untuk menunjang pendidikan juga menjadi sebuah kendala bagi upaya pemerataan pendidikan di Indonesia. Pendanaan pendidikan juga menjadi tanggung jawab bersama antara baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat, termasuk generasi milenial. Peran serta generasi milenial dalam menciptakan ide dan mengeksekusinya secara bersama adalah salah satu jalan untuk membantu persoalan ini. Nah, lalu muncul sebuah pertanyaan, apa yang dapat dilakukan oleh para generasi milenial? Atau apa peran generasi milenial dalam keadaan seperti itu? Peran generasi milenial salah satunya yang dapat paling mungkin dilakukan dengan membuat organisasi atau perkumpulan yang dapat membantu di suatu daerah dengan mengumpulkan siswa yang mengalami kesulitan dalam akses belajar digital, lalu kemudian dapat meneruskan video-video pembelajaran yang telah di-download sebelumnya dan telah tersedia seperti di ruang guru, sehingga organisasi atau perkumpulan ini dapat meringankan, dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Poin yang kedua adalah menciptakan akses digital edukasi yang mampu diakses seluruh daerah. Nah, inilah yang kemudian masih menjadi kendala atau hambatan utama, di mana akses digital yang dimiliki oleh masing-masing daerah, terutama bagi daerah-daerah yang terpencil, yang sulit dijangkau oleh jaringan, masih sangat sulit untuk mengakses digital edukasi dari tempat mereka. Lalu poin yang ketiga adalah melakukan pembekalan kepada remaja dan juga orang dewasa terkait keterampilan teknologi, informasi, dan komputer. Nah, sebenarnya poin ketiga ini masih terkait dengan poin kedua tadi. Nah, selain dengan membuat organisasi atau perkumpulan, para generasi milenial juga dapat mengadakan sebuah kerjasama dengan menggandeng operator telekomunikasi untuk berkontribusi dalam pengadaan jaringan. Nah, pengadaan jaringan terutama di tempat-tempat terpencil, di daerah-daerah terpencil akan sangat menunjang atau sangat membantu pembekalan kepada remaja ataupun orang dewasa terkait keterampilan teknologi, informasi, dan komputer ini.